Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai deskripsi data. Adapun yang akan kita bahas meliputi ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Deskripsi data yang akan kita bahas meliputi ukuran pemusatan serta ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan yang akan kita bahas mencakup arithmetic mean, weighted mean, median, quartile, serta modus. Sedangkan untuk ukuran penyebaran yang akan kita bahas mencakup range, interquartile range, variance, standard deviation, coefficient of variation, serta covariance. Pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan meliputi mean, median, serta modus. Mean disebut juga rata-rata aritmetika. Biasanya kita menggunakan formula mean seperti ini. Ini merupakan formula mean untuk data sampel. Median merupakan titik tengah data yang telah diurutkan. Di sini contohnya, kita memiliki 4 data di sebelah kiri dan 4 data di sebelah kanan. Data yang ada di tengah-tengah yang berwarna orange ini merupakan median. Selanjutnya, modus merupakan nilai yang paling sering muncul, di mana dia ditandakan dengan frekuensi yang paling banyak. Di sini ditandakan dengan data yang berwarna orange. Mean atau rata-rata aritmetika merupakan ukuran pemusatan yang paling umum digunakan. Mean merupakan ukuran yang menimbang data menjadi dua kelompok data yang memiliki massa yang sama, sehingga mean ini juga disebut sebagai pusat massa data. Formula mean untuk populasi dan untuk sampel berbeda. Untuk populasi sejumlah N, kita memiliki formula mean sebagai berikut. Di sini mean untuk populasi disimbolkan dengan mu. Di sini rumusnya, di mana X1 sampai Xn itu merupakan nilai-nilai amatan pada populasi, sedangkan N besar merupakan jumlah anggota populasi. Untuk sampel jumlah N kecil, mean disimbolkan dengan X bar, di mana rumusnya adalah sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n, dibagi dengan n kecil, dijabarkan menjadi x1 tambah x2 ditambah titik-titik sampai dengan xn, dibagi dengan n kecil, di mana x1 sampai xn kecil merupakan nilai-nilai amatan pada sampel, sedangkan n kecil merupakan jumlah sampel. Tadi sudah dikatakan bahwa mean merupakan ukuran pemusatan yang paling umum digunakan, dan formula mean merupakan jumlah total data dibagi dengan banyaknya data. Mean itu dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier atau pencilan. Di sini diilustrasikan dengan data 1, kita memiliki data pertama nilainya 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan data kedua kita memiliki nilai data 1, 2, 3, 4, dan 10. Mean untuk data pertama itu sama dengan 3, sedangkan mean untuk data kedua sama dengan 4. Di sini menunjukkan bahwa meskipun ini datanya itu sama-sama berjumlah 5, tapi yang pertama itu nilai maksimumnya 5 dan yang kedua nilai maksimumnya 10. Nah, nilai mean dari kedua data ini berbeda. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa mean dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai weighted mean atau mean terboboti. Mean terboboti dari suatu data dirumuskan sebagai berikut, di mana WI merupakan bobot dari amatan ke I ketika data sudah dikelompokkan ke dalam sebanyak N kelompok, dengan memberi bobot nilai WI pada kelompok ke I. Nah, contoh dari perhitungan weighted mean ini merupakan perhitungan di nilai IPK. Selanjutnya, median. Median merupakan
nilai yang tepat berada di tengah pada data yang telah diurutkan, sehingga nanti ada 50% data yang ada di atas nilai median dan 50% data di bawahnya. Contohnya sebagai berikut. Di data 1 kita miliki nilai data 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di data 2 kita miliki nilai 1, 2, 3, 4, 10. Di sini di data yang kedua kita miliki pencilan yaitu yang nilainya 10. Median dari kedua data ini sama-sama sama dengan 3. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa median tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan atau outlier. Dapat pula dikatakan bahwa median kekar terhadap pencilan. Langkah teknis menghitung median adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari kecil ke yang besar. Kemudian cari posisi nilai median dengan rumus N median sama dengan N plus 1 per 2 di mana N merupakan banyaknya amatan data. Selanjutnya, jika posisi mediannya bulat, maka rumus median sebagai berikut. Kemudian jika N mediannya berupa pecahan, maka rumus mediannya adalah sebagai berikut. Nah, catatan di sini, ini merupakan posisi median, bukan nilai median. Jadi di sini posisi mediannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kuartil. Kuartil membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, diilustrasikan seperti ini. Di sini letak nilai kuartilnya. Q1, Q2, Q3. Kuartil pertama atau Q1 itu nilai 25% data yang diamati lebih kecil dan 75% data lebih besar. Q2 itu juga nama lain dari median, di mana nantinya 50% data lebih kecil dan 50% data lebih besar. Kemudian hanya 25% data yang diamati lebih besar dari Q3. Langkah menghitung kuartil ada dua cara, yang pertama metode belah dua dan yang kedua adalah metode interpolasi. Langkah pertama adalah sama-sama mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, untuk metode belah dua, kita mencari posisi kuartilnya terlebih dahulu dengan formula sebagai berikut. Nah, setelah itu, nilai kuartil 2 ditentukan sama seperti mencari nilai median. Kuartil 1 dan kuartil 3 prinsipnya sama seperti median, tapi kuartil 1 dihitung dari kiri, sedangkan kuartil 3 dihitung dari sebelah kanan. Nah, untuk metode interpolasi, kita cari dulu posisi kuartilnya menggunakan formula sebagai berikut, di mana N-nya di sini merupakan jumlah amatan. Kemudian nilai kuartil dihitung sebagai berikut. XHI itu merupakan kuartil ke I sama dengan XAI plus HI plus XBI plus XAI. HI di sini merupakan nilai pecahan dari pada saat kita menghitung posisi kuartilnya. Jadi kalau misalnya ada pecahannya ditaruh di sini. Kalau misalnya tidak ada pecahan berarti nanti HI-nya ini bernilai 0. Nah, XAI ini merupakan pengamatan sebelum posisi kuartil ke I, sedangkan XBI merupakan pengamatan setelah posisi kuartil ke I. Selanjutnya, ini contoh untuk menentukan kuartil. Di sini misalnya temukan kuartil ke-1 dari contoh data yang telah diurutkan. Ya, seperti ini jumlah datanya ada 9. Nah, Q1 itu terletak pada 0,25. Ini dia karena bagi seperempat ya, seperempat dikali N plus 1 jadi 9 plus 1 sama dengan 2,5. Jadi posisi kuartil 1 ini terletak di data ke 2,5. Jadi di sini letaknya. Sehingga Q1 itu bernilai 12,5. Nah, untuk contoh perhitungan kuartil menggunakan metode interpolasi akan disajikan pada video yang berbeda.
Modus. Modus merupakan ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau nilai outlier atau nilai pencilan. Kemudian, modus dapat digunakan pada data numerik maupun data kategorik. Sebuah data itu mungkin saja tidak memiliki modus dan dimungkinkan juga memiliki beberapa modus. Contoh data yang tidak ada modusnya adalah sebagai berikut. Sedangkan data yang kedua ini data memiliki satu nilai modus, yaitu modusnya sama dengan 4. Selanjutnya, untuk data yang ketiga ini memiliki dua buah nilai modus, yaitu 4 dan 8, atau disebut juga sebagai bimodus. Contohnya, berikut adalah harga 5 rumah di sebuah bukit di tepi pantai. Di sini ada 5 rumah, 1, 2, 3, 4, 5. Harga dari rumah-rumah ini adalah, rumah pertama ini 2 miliar, kemudian ini 500 juta, 300 juta, dan dua terakhir masing-masing adalah 100 juta. Ini harga rumah tadi. Kemudian min dari harga rumah tersebut adalah totalnya ini 3 miliar dibagi 5, sehingga rata-ratanya adalah 600 juta. Mediannya yaitu nilai tengah dari data yang diurutkan, ini ya, ada 2 di atas dan 2 di bawah, sehingga mediannya adalah 300 juta. Sedangkan nilai yang paling sering muncul dari data ini adalah 100 juta, karena 100 juta itu ada 2 rumah. Kemudian manakah ukuran pemusatan yang terbaik? Min itu secara umum lebih sering digunakan, kecuali ada nilai ekstrim atau outlier atau pencilan pada data tersebut. Jika ada nilai ekstrim, maka median itu disarankan untuk digunakan karena median ini tidak sensitif terhadap nilai pencilan. Sehingga dari sini, kalau misalnya data kita tidak ada pencilannya, maka kita dapat menggunakan min, sedangkan kalau misalnya data kita memiliki pencilan, maka kita dapat menggunakan median. Nah, ini kaitan bentuk sebaran dengan ukuran pemusatan. Di sini, untuk data menjulur ke kanan, yang perlu kita garis bawahi adalah nilai median itu lebih kecil dibandingkan min-nya. Kemudian untuk data yang menjulur ke kiri, di sini nilai min kurang dari median. Sedangkan untuk data yang simetris, nilai min sama dengan median sama dengan modus. Nah, untuk data yang menjulur ke kanan maupun ke kiri, nilai modus itu tidak menjadi perhatian kita karena nilai modus ini sebenarnya bisa berganti-ganti posisi, dia bisa saja berada di antara min dan median. Tapi yang harus digarisbawahi adalah untuk data yang menjulur ke kanan, nilai min-nya itu lebih besar dibandingkan median, sedangkan untuk data yang menjulur ke kiri, nilai min kurang dari median. Sekian dulu untuk sesi pertama ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi kedua.